serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu bulatkan tekad, ubah paradigma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Erna? Ya, alhamdulillah baik Bu. Jadi mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar Bu Erna ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan sesi sharing kita kemarin pada saat Bu Erna membuat RPP atau perangkat pembelajaran, yang mana RPP ini Bu Erna buat itu RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Baik Bu Erna, kita lanjut ke pertanyaan pertama Bu Erna ya. Ya, Bu. Sebelum melakukan observasi atau kegiatan pembelajaran, persiapan yang seperti apa yang Bu Erna lakukan? Ya, jadi seperti biasanya Bu, sebelum saya melaksanakan proses kegiatan belajar di kelas, terlebih dahulu itu saya persiapkan perangkat pembelajarannya Bu. Jadi perangkat pembelajaran yang saya siapkan itu silabus, program semester, apa lagi, Promes, RPP, dan penilaian Ya, betul sekali. Jadi intinya perangkat pembelajaran yang pertama yang disiapkan, yang tentunya yang paling penting juga itu adalah tadi apa? Penilaian. Ya. Nah, selain dari perangkat pembelajaran dan penilaian yang Ibu Erna persiapkan, adakah hal-hal lain selain dari itu? Ya, jadi selain perangkat pembelajaran yang saya persiapkan, saya juga persiapkan media Bu. Ada beberapa media. Pertama itu biasanya saya persiapkan memutarkan video kepada anak-anak, terus menuliskan juga surah Al-Maun di manila karton, terus saya tempel di papan tulis, kemudian Al-Quran dan buku paket itu sendiri. Persiapan yang Bu Erna lakukan ini sudah matang. Jadi selain perangkat pembelajaran, sumber belajar juga ada media pembelajaran yang Bu Erna persiapkan. Jadi betul sekali Bu Erna. Jadi media pembelajaran itu sangat berperan sekali yang membantu kita dalam kegiatan atau proses pembelajaran, yang mana bisa menarik minat perhatian siswa dalam belajar sehingga tujuan yang ingin kita capai betul-betul mantap tercapai dengan baik. Baik Ibu Erna, terkait dengan tujuan pembelajaran. Baik Bu Erna, selanjutnya dari persiapannya tadi kita lanjut, apa tujuan pembelajaran yang Bu Erna hendak capai dalam proses observasi sebentar? Ya, jadi adapun tujuan yang saya ingin capai sebentar dalam proses pembelajaran ada dua Ibu. Yang pertama itu siswa mampu melafalkan atau membaca surah Al-Maun dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa juga mampu menuliskan surah Al-Maun mulai dari Al-1 dan seterusnya. Jadi yang disebutkan tadi ada Dua tujuan pembelajaran yang Ibu Erna ingin capai. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Erna ingin capai, tentunya ada penilaian. Mengetahui sejauh mana perkembangan atau pemahaman siswa tentang materi yang kita ajarkan. Bagaimana bentuk penilaian yang dilakukan? Iya, jadi dalam proses kegiatan belajar ini Bu, saya siapkan memang 3 bentuk penilaian. Yang pertama, saat proses itu saya memang sudah nilai sikapnya, jadi sikap anak-anak. Terus yang kedua, nilai pengetahuannya, dan yang ketiga saya nilai keterampilannya, nilai keterampilan. Ada tiga bentuk penilaian. Ada 3 bentuk penilaian, ada penilaian sikap, ada pengetahuan, dan ada Keterampilan. Jadi semua itu insya Allah Bu Erna akan terapkan di kegiatan pembelajaran.
Kemudian selanjutnya Bu Erna, area pengembangan yang Bu Erna kehendaki untuk dicapai pada kegiatan pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Erna kembangkan dalam kegiatan pembelajaran? Ya, jadi pada kegiatan ini, pada kegiatan pembelajaran ini, saya akan lakukan ada 2 area pengembangan, Ibu. Yang pertama itu saya melaksanakan pengembangan berdiferensiasi, di mana pengembangan berdiferensiasi ini saya siapkan sumber belajar, kemudian mempersiapkan juga beberapa media. Seperti media yang saya siapkan itu memutarkan video, terus menempelkan bacaan Al-Quran di papan tulis, terus Al-Quran dan buku paket. Karena saya lakukan ini Bu sesuai dengan cara cepat atau minat belajar siswa. Karena kadang-kadang anak berbeda-beda cara menempatkan gaya belajarnya. Ada yang cepat daya tangkapnya melihat dengan video, ada juga daya tangkapnya cepat dengan ceramah, dan bahkan ada juga lebih cepat kalau dia membaca langsung. Seperti itu, Ibu. Betul sekali, Bu ya. Jadi ini sudah berarti persiapannya Bu Erna ini, media yang Bu Erna persiapkan ini sudah masuk ke area berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid gaya belajarnya. Jadi gaya belajar ada audio, ada visual, dan ada seperti itu. Iya, betul sekali. Lanjut Bu Erna, selain dari pembelajaran berdiferensiasi, selain itu adakah yang lain? Iya. Ada pengembangan kompetensi sosial emosional. Iya, betul. Jadi yang saya lakukan di sini terlebih dahulu biasanya saya ada seorang siswa membimbing teman-temannya melaksanakan membaca doa sebelum belajar. Setelah itu saya juga melakukan ice breaking. Iya, betul. Supaya minat belajar anak-anak itu bisa fokus. Dan lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Jadi Bu Erna, sebelum kegiatan pembelajaran, Ibu Erna mengarahkan murid untuk berdoa dulu. Jadi itu sebagai bentuk persiapan kita sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian melakukan kegiatan ice breaking. Ice breaking ini Bu Erna lakukan di awal pembelajaran atau di sementara proses? Tergantung dengan saya lihat dengan keadaan anak-anak, Ibu. Insyaallah. Baik Bu Erna, kita lanjut ke ini, sudah pertanyaan terakhir Bu Erna. Strategi yang Bu Erna persiapkan sehingga diharapkan tujuan pembelajaran yang Bu Erna rancang tadi bisa tercapai. Jadi sebenarnya Bu, kalau strategi pembelajaran sebenarnya banyak, tetapi khusus di pertemuan saya ini sebentar, saya gunakan metode ceramah Ibu, terus tanya jawab, kemudian penugasan dalam bentuk kelompok. Berarti sebentar Bu Erna, pada saat proses observasi itu pada proses pembelajaran itu ada penugasan dalam berkelompok. Ya. Kemudian juga saya menyiapkan sumber belajarnya Bu, dan media yang sesuai dengan gaya hidup belajar anak. Insyaallah luar biasa sekali persiapan Bu Erna. Jadi sudah matang sekali persiapannya. Saya doakan semoga pada proses observasi nanti bisa berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajaran yang Bu Erna sudah rancang sebelumnya bisa tercapai dengan baik. Terima kasih banyak Bu Erna waktunya. Saya Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa.
dulu, apakah masih ada yang ingat pelajaran atau materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Iya, alhamdulillah. Apa materinya minggu lalu yang kita sudah pelajari? Kisah keteladanan para rasul. Iya, kisah keteladanan para rasul. Jadi ada beberapa rasul ya. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang masih ingat keteladanan atau sifat yang harus kita teladani oleh Nabi Muhammad SAW? Siapa yang masih ingat sifatnya yang harus kita teladani, yang harus kita contohi? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa? Bagus, tanggung jawab. Apa lagi? Bekerja keras. Apa lagi? Sabar. Sabar. Dan itu semua adalah perilaku Nabi Muhammad yang harus kita contohi. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memiliki sifat yang seperti itu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad saya tadi dengar dikatakan sebagai anak yang jujur, sabar, ya, bekerja keras, sehingga Nabi Muhammad diberi julukan sebagai apa? Iya, diberi julukan sebagai Al-Amin. Siapa yang masih ingat apa arti Al-Amin? Dapat dipercaya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nanti ini bisa juga dapat dipercaya ya, seperti sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita akan menguji fokusnya dulu atau kita isbriefing dulu ya. Nah, sebelum kita melangkah ke lebih jauh lagi pelajarannya. Sekarang anak-anak sekalian misalkan berdiri dulu. Kita fokuskan dulu pikirannya supaya fokus nanti ke pelajarannya. Nah, kita bermain. Perhatikan ibu ya. Nah, sebelum kita melangkah saat permainan ini ada dua hewan. Ada yang besar dan ada yang kecil, yaitu semut dan gajah. Ada besar dan kecil kan? Nah, kalau ibu guru mengatakan semut, berarti lingkarannya harus besar. Kemudian bilang besar ya. Kalau ibu guru mengatakan semut, gajah, berarti lingkaran tangannya kecil. Baru bilang besar. Sudah paham? Ya, begitu putusannya.
membaca ayat yang saya sebutkan. Sudah paham ya? Ya, ayo sekarang kita akan latihan. Karena sudah paham sama surah Al-Maun ya. Nah, Al-Maun berapa ayat? 7. Coba didengarkan. Coba dibacakan ayat 3. Siapa yang bisa ayat 3 ya? Coba lihat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bagus. Coba saya lagi ya. Fawailul lil musallin. Ya, coba Husnul. Fawailul lil Ayatnya musallin. yang berapa? Coba April. Fawailul lil musallin. Coba disebut ayat berapa itu? Ayat 4. Iya, ayat keempat. Jadi saya katakan kalau saya baca ayatnya, kalian yang sebutkan apa namanya? Ayat nomor ayat atau ayatnya. Dim. Sekarang coba satu lagi ya. Siapa yang bisa apa? Ayat 5 Husnul. Coba Husnul dibaca ayat 5 nah. Allazina hum an sholatihim sahun. Iya, dengarkan lagi Bu Guru. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang bisa? Iya, coba Halifah. Iya, ayat 1. Jadi sudah bisa semua menebak atau bisa menyebutkan nama apa namanya ayatnya dan nomornya ya. Iya, jadi kita lanjutkan. Gimana saya bagi kelompok ya. Sekarang saya bagi tugas. Perhatikan setelah saya sebentar bagi tugas, bagikan ini, kalian harus menulis surah apa? Surah Al-Maun dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita melanjutkan tugasnya, saya bagi kelompok dulu ya. 7 orang berarti ada 3, ada 4. Dim? Nah, yang 3 ini perempuan, sini satu kelompok nak sini. Ya, tulis surah Al-Maunnya. Ini 4 orang. Enggak apa-apa 4 di sini. Di sini kita di sini di bawah. Iya, betul satu kelompok kita. Bagaimana kalau kelompok? Ini di sini Ustaz. Ya, coba dibuka Al-Qur'annya dilihat, baru ditulis di sini surah apa kita? Surah Al-Maun. Ya, silakan dibuka. Ya, jadi setelah dibagi kelompoknya, dipersiapkan apa yang akan dipergunakan ya, mulai dari penggarisnya, pensilnya. Ya, silakan. Jangan lupa di garis pinggir dulu ya. Garis pinggir dulu manila kartonnya. Garis ya. Garis pinggir manila kartonnya. Nah, di persegi manila kartonnya di garis. Ya sudah. Kemudian jangan lupa basmalahnya. Tulis basmalahnya. Ya, cara menulis basmalahnya mulai dari sebelah kanan. Ya, tulis basmalah. Sudah nak? Ya, ditulis basmalahnya. Ya, ditulis dari pengumuman kartunya sini. Ya, begini caranya. Menulis Ki. Lanjutkan saja. Tulis. Sudah basmalah? Ya. Ya, lanjut di bawah ayat 1-nya. Nah, di sini lagi ya. Ya, tulis ayat 1. Ya, sejajarkan ya. Jangan ada yang naik dan turun. Makanya dikasih garis halus dulu supaya penulisannya bagus. Ya, sebentar diwarna ini. Ini lagi, lanjut lagi, di bawahnya lagi. Jangan lewati garis pinggirnya. Ya.
Ya, sudah ada yang selesai? Belum. Ya, silakan dilanjut. Ya, usahakan jangan melewati garis yang sudah di garis targetnya ya. Ya, bagaimana kan sudah selesai? Ya, sekarang selesai tulisan Al-Qurannya. Saya mau lihat, jadi satu kelompok harus dibaca di atas yang sudah ditulis. Dek, ibu guru mau lihat. Mulai dari kelompok sini dulu. Ya, silahkan naik. Jadi ada satu yang pegang, ada yang membaca. Silahkan naik di sini. Coba di sini. Begini gini. Ya, siapa yang pegang? Ya, coba begini. Ya, di sini kita baca. Perhatikan ya. Nah, coba. Coba silakan dibaca tulisannya. Ditunjuk ya, ditunjuk. Ya. Coba diperhatikan kelompok lain. Bagus. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 lagi lah, siapa perwakilan yang naik kelompok 2? Jadi perhatikan kelompok 1 bacaan dan cara membacaannya kelompok 2. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini tugas tak? Jadi alhamdulillah sudah menyelesaikan cara menulisnya. Walaupun masih perlu diperbaiki deh. Jadi berikutnya tidak ada lagi kotor-kotornya cara menulisnya. Nah, inilah tadi tulisan surah Al-Ma'un. Dan saya dengar tadi setelah menulis kemudian ditampilkan dengan membaca surah Al-Ma'un, alhamdulillah anak-anakku bisa sudah bisa membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan benar, walaupun masih ada sedikit lagi. Nih, nah jadi sebelum sesudah mempelajari surah Al-Ma'un, apakah sudah ada kira-kira yang bisa mengajarkan atau membacakan di depan orang tuanya sebentar kalau tiba di rumah dengan baik dan benar? Bisa ya? Nah, jadi bisa diperhatikan, jangan diberikan contoh kepada adiknya. Setelah kita pelajari tentang surah Al-Ma'un, ada kesimpulan yang kita bisa tarik di sini, yaitu tentang arti surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya apa? Nikmat. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, apa yang kita praktekkan bisa dipraktekkan juga di rumah. Bisa diulang terus di rumah, dibaca berulang-ulang kali supaya dihafal.
hafal. Dan surah Al-Maun ini lebih bagusnya juga kalau dibaca di dalam kita melaksanakan sholat. Karena sudah dihafal semua ya. Iya, jadi mudah-mudahan bisa selalu dipraktikkan di rumah. Dan ya, jadi anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya akan bertanya dulu ya. Iya, jadi bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi surah Al-Maun? Alhamdulillah senang, bahagia. Iya, jadi ada yang senang, ada yang bahagia. Kenapa nak? Kalau kalian senang? Kenapa kalian senang? Ya. Ya. Apa lagi? Jadi tadinya belum tahu, belum mengerti cara membacanya. Nah, setelah kita pelajari sama-sama, alhamdulillah, apakah kalian sudah bisa? Biar sendirian, biar tidak dipanggil sama bapak dan ibu guru. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa selalu diterapkan di rumah dan dibaca di dalam melaksanakan sholatnya ya. Iya, jadi ibu guru akhiri pelajaran sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Bu Erna? Alhamdulillah baik Bu. Bisa minta waktu sebentar ya. Jadi ini Bu Erna, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tahap yang ketiga. Yang sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi, kemudian melakukan observasi, dan melakukan kegiatan praktik pembelajaran kegiatan observasi. Nah, di tahap yang ketiga ini adalah pasca observasi. Bu Erna, dalam kegiatan coaching kita hari ini atau percakapan kita hari ini, apa yang Bu Erna harapkan? Ya, alhamdulillah saya Bu mengharapkan adanya sharing terkait dengan pembelajaran yang telah saya lakukan, supaya saya bisa mengetahui apa kekurangan saya agar bisa memperbaiki kedepannya agar lebih baik lagi. Jadi dalam kegiatan atau percakapan kita hari ini, Ibu Erna ingin menemukan solusi dari kekurangan yang Ibu Erna rasakan atau temukan pada kegiatan proses pembelajaran yang Ibu Erna telah lakukan. Nah, di kegiatan setelah Ibu Erna melakukan praktek pembelajaran, bagaimana perasaannya Bu Erna? Ya, kalau ada perasaan ya alhamdulillah senang, lega, karena saya sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan murid atau siswa. Kemudian melakukan juga beberapa persiapan secara matang sehingga pembelajaran yang saya lakukan ini akan lebih baik daripada yang kemarin. Namun mulai dari saya harus mulai dari RPP-nya, media pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan murid dan sehingga murid bisa antusias mengikuti pembelajaran ini. Jadi alhamdulillah Ibu Erna merasa senang, walaupun mungkin Bu Erna di awal Bu Erna merasa sedikit grogi ya, itu biasa Bu Erna sering terjadi ketika kita melakukan sesuatu dan kita dipantau untuk diawasi. Baik Bu Erna, saya sangat mengapresiasi apa yang telah Ibu Erna lakukan, apa yang telah Ibu Erna persiapkan secara matang dari awal sebelum Ibu Erna melakukan praktik pembelajaran, mulai dari persiapan perangkat pembelajaran, menyiapkan juga penilaian, menyiapkan juga sumber atau media pembelajaran yang mana bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Baik Bu Erna, apakah rencana pembelajaran yang Ibu sampaikan pada kegiatan praobservasi itu tercapai? Ya alhamdulillah Bu, sudah tercapai. Saya
saya sudah berhasil melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE walaupun belum maksimal. Ya, tidak apa-apa Bu. Insya Allah kedepannya akan kita usahakan untuk kita berkolaborasi agar pembelajaran yang seperti yang Ibu Erna lakukan sebelumnya, pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, dari kegiatan praobservasi kemarin, Ibu Erna menyebutkan ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apakah dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Erna lakukan, tujuan pembelajaran itu tercapai? Ya, alhamdulillah dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini Bu, saya sudah persiapkan 2 tujuan pembelajaran dan alhamdulillah sudah tercapai. Yakni yang pertama itu melafalkan dan membaca surah Al-Maun dengan tartil yang baik dan benar. Kemudian tujuan yang kedua, siswa bisa menulis surah Al-Maun yang baik dan indah. Jadi ada 2 tujuan yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan, apa yang menurut Ibu yang sudah baik yang telah dilakukan dan perlu dipertahankan, dan apakah ada juga yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi? Ya Bu, ya biasanya dalam kegiatan pembelajaran hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah murid yang antusias dan aktif mengikuti pembelajaran, karena saya memang sudah menyediakan pembelajaran dan beberapa media yang beragam. Sedangkan hal yang masih perlu saya tingkatkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang masih perlu dimaksimalkan. Baik Bu, jadi saya simak dari apa yang disampaikan Ibu Erna bahwa yang sudah baik yang Ibu Erna lakukan itu adalah bagaimana memanfaatkan media pembelajaran yang bisa memacu atau meningkatkan motivasi belajar murid. Insya Allah ini bisa dipertahankan atau mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, kemudian yang masih perlu ditingkatkan yaitu yang kurang tadi adalah pembelajaran berreferensi. Ini adalah awal. Ini mungkin pertama kalinya walaupun sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu secara tidak langsung mungkin pernah kita lakukan, cuma kita belum tahu bahwa ini ternyata pembelajaran berdiferensiasi. Nah, insya Allah kedepannya ada lebih baik. Dari yang setelah Ibu sebutkan tadi, ada yang masih perlu ditingkatkan. Nah, rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, jadi rencana yang akan saya lakukan, saya akan memperbaiki lebih bagus lagi proses pembelajaran yang supaya bisa menambah wawasan saya dengan mengikuti beberapa pelatihan dan mencari insya Allah sumber-sumber yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kalau bisa sharing dengan antar sama guru. Betul sekali, luar biasa rencana yang Ibu Erna akan lakukan. Jadi di sini saya bisa menarik kesimpulan apa yang disampaikan bahwa Ibu Erna akan memperbaiki proses pembelajaran. Bagaimana meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, kemudian mencari sumber-sumber yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan menarik sekali apa yang disampaikan Bu Erna tadi bahwa sharing, melakukan kolaborasi dengan rekan guru. Insya Allah itu akan kita lakukan sampai seterusnya Bu Erna, dan mungkin juga perlu Bu Erna lakukan sharing di kelompok kerja guru. Bisa, iya betul sekali Bu Erna. Terkait dengan rencana yang Ibu ingin lakukan, kira-kira kapan Ibu akan memulai melakukan ini? Ya, insya Allah Bu, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan saya akan melaksanakan selebih cepatnya lagi supaya pembelajaran berdiferensiasi ini tidak terpendam karena berjalan seterusnya. Iya betul. Jadi setelah kegiatan ini Bu Erna ya, Insya Allah jangan
kita akan share kolaborasi bagaimana agar apa yang telah Ibu Erna lakukan sebelumnya, yaitu melaksanakan praktik pembelajaran diferensiasi, bisa kita lanjutkan, berkembang lagi. Iya, betul sekali. Baik, saya berharap apa yang Ibu Erna rencanakan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Baik, Bu Erna, terima kasih atas waktunya. Teruslah melahirkan inovasi-inovasi baru demi kemajuan pendidikan nasional kita, khususnya di sekolah kita ini. Terima kasih Bu Erna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.